Kemana Rasmi? Hamba tidak tahu, Gusti. Sungguh, hamba cuma disuruh merawat rumah selama beliau pergi. Perginya kemana? Itu yang hamba tidak tahu. Gusti Rasmi tidak pernah bicara apa-apa kalau mau pergi. Siapa saja yang sering ke sini? Banyak, Gusti. Tapi tidak ada satupun yang hamba kenal. Mereka para priagung Majapahit. Menatap wajah mereka pun hamba tidak berani. Bohong! Sungguh, Gusti. Tekan dia dengan cara apapun, supaya mengaku. Apa makna semua ini, Halayuda? Apa pantas seorang Perdana Menteri diperlakukan seperti maling? Ini tata cara lazim kepada seseorang yang dicurigai, Empu Wahana. Kamu curiga apa kepadaku? Dan apa alasan kecurigaanmu? Rasmi Mbalelo. Dia dan Ralasa memberontak. Sementara beberapa hari yang lalu, mereka mendatangi rumah Empu. Siapa saja boleh datang ke rumahku. Kamu pun boleh, kalau kepalamu tidak sebesar sekarang. Jangan terlalu kasar kepada seorang Mahapati, Empu. Tidak layak seorang Perdana Menteri bicara kasar kepada rakyat tuan. Mahapati Ring Majapahit. Sekarang apa maumu, Halayuda? Jangan pikir hanya kamu yang paling berjasa pada Majapahit. Di mataku, kau tidak lebih besar dari ujung kuku Patih Nambi. Sabar, Ake. Kita bicarakan secara baik-baik. Apa dengan todongan tombak dan keris seperti tadi, kamu anggap sebuah cara baik, Jabung Tarawes? Kalian juga tidak usah mengangkat dagu di hadapanku. Entah apa pangkatmu. Waktu aku dan Patih Nambi menyusun kitab Yuda Tantri untuk pegangan prajurit Majapahit, hampir semua gelar perang yang dilatihkan kepada prajurit Majapahit adalah hasil karya kami. Apakah untuk itu aku dituduh mau melakukan pemberontakan? Jawab, Halayuda. Empu, maaf kalau perilaku para prajuritku menyinggung perasaan Empu. Semua kami lakukan untuk menjernihkan persoalan. Bagaimana kami tahu bahwa ternyata Empu tidak terlibat dengan perbuatan Rasmi? Kalau kita tidak bicara dengan hati yang tulus, sementara semua laporan itu sudah sampai kepada Gusti Prabu. Itu tidak menjernihkan, tapi memperkeruh persoalan. Kalau begini caranya, lembaran hitam tentara Majapahit akan terus-menerus terjadi. Membantai orang yang barangkali malah berjasa kepada negaranya. Maaf, saya kurang mengerti maksud Empu. Siapa yang lapor kepada Gusti Prabu? Patih Nambi mau memberontak. Apa dasarnya? Dengan perhitungan bagaimana? Saya sangat kenal Kakang Nambi. Kebetulan, saya sendiri dengan rombongan yang melapor. Karena saya melihat gelagat itu. Jangan bawa-bawa rombongan, Halayuda. Karena orang yang ikut rombonganmu, seperti Lasem dan Pawagal, tidak melihat tanda-tanda bahwa Kakang Nambi mau memberontak. Lasem dan Pawagal memang tidak pernah tahu apa-apa. Kamu yang merasa paling banyak tahu, Halayuda, dari dulu. Siapa yang melapor kepada Gusti Prabu Jayawardana, Arya Adhikara Ranggalawe, mau memberontak? Siapa yang melapor bahwa Paman Lembu Sora dan Gajah Biru mau mengobrak-abrik Kedaton? Kamu! Bahkan aku sendiri termakan oleh hasutanmu. Yang kusesali sepanjang hidupku adalah perbuatanku membantai Paman Lembu Sora, Gajah Biru, dan Juru Demu. Seharusnya saya hormati dan junjung tinggi. Itu semua karena beritamu yang penuh dengan fitnah dan keji. Kendit, aku datang. Kakang Kerodamuka. Jangan bicara apa-apa, Kakang. Susu kambing dulu, supaya badan tetap segar dan awet muda. Aku mau bantuanmu. Kamu ingat Empu Ranubaya? Satu yang tak pernah bisa kulupakan seumur hidup adalah perbuatan Ranubaya kepadaku. Kaki ini tidak bisa sembuh karena perbuatannya. Memangnya dia masih hidup, Kakang? Muridnya. Si pemabuk Ranubaya itu sudah mampus di tanah kita Nagari. Kenapa muridnya? Dia telah membunuh 4 orang muridku.
Jadi, kita harus cepat hubungi Kakang Jaran Bangor. Ini kesempatan untuk menghabisi keturunan terakhir dari murid Empu Gandring. Dia bersama wanita yang bernama Nyai Baricara. Kedua orang itu ternyata buronan yang dicari-cari Patih Halayuda. Untuk itu, kita dijanjikan akan diangkat sebagai surantani. Jangan sia-siakan kesempatan ini, Kendit. Sebagai keturunan murid Kebo Ijo, kita harus membalas kutuk palsu Empu Gandring yang menyebabkan tewasnya eyang guru kita dengan membunuh cucu muridnya. Kamu tidak usah mikir. Apa janji Gusti Patih itu bisa dipercaya? Yang menghubungiku seorang rake. Mana mungkin murid seorang priagung bisa bohong? Setelah membunuh Ki Klungsu, mereka membakar rumah Gusti. Benar-benar binatang. Kamu ketemu Rakuti? Beliau memberitahukan bahwa Empu Wahana sangat marah kepada Patih Halayuda. Tapi beliau tidak bisa membantu apa-apa. Karena setiap hari, rumah Empu Wahana dan Empu Sasi dikepung pasukan Patih Halayuda. Tidak apa-apa. Kau boleh istirahat dulu. Besok kau harus sudah kembali ke Kutaraja. Tidak, Gusti. Saya harus berangkat sekarang juga. Sangat berbahaya kalau saya berangkat besok pagi. Penduduk desa yang dekat hutan itu akan curiga. Kau tidak lewat jalan lingkar? Bahkan saya lewat celah bukit sebelah timur. Tidak seorang pun yang berani lewat jalan itu. Gusti tak usah khawatir. Saya akan menjaga kerahasiaan tempat ini. Coba kamu selidiki, Mada. Kelihatannya keadaan semakin ruwet. Negara kok jadi hiruk-pikuk seperti ini. Saya dengar Rasemi dan Ralasem juga memberontak. Sebenarnya ada apa? Padahal Rasemi itu kan Halayuda. Ampun Gusti Ratu. Masalahnya memang jadi semakin membingungkan. Tapi yang paling mencemaskan sebenarnya adalah keputusan Gusti Prabu untuk menghentikan Empu Wahana, Empu Sasi, dan beberapa rakyat lain yang sangat berjasa. Tidak mungkin. Tidak masuk akal Nanda Prabu bisa melakukannya. Itu pasti tekanan dari Halayuda. Mungkin benar Gusti Ratu. Tapi bagaimanapun, keputusan itu keluar dari sabda Gusti Prabu. Dan berita tadi siang yang hamba dapat, Rakuti ditegur keras oleh Gusti Patih Halayuda di Balai Pasamuan Agung. Jangan-jangan dia juga bisa memberontak seperti Rasemi. Kemungkinan hal itu bisa saja terjadi, Gusti Ratu. Rakuti dianggap telah merongrong kewibawaan Gusti Patih Halayuda karena berani membela Empu Wahana. Sabar, Kamandano. Rakrian Empu, Seharian penuh aku menunggumu. dari mana Empu tahu tempat ini? Keponakanmu. Ini yang namanya Maisin. Oh, benar Rake. Mei, ini Empu Wahana, Rakrian Tumenggung di Majapahit. Sebelum disingkirkan, Rake, dia telah memecatku. Juga Empu Sasi dan Empu Elam. Halayuda, Siapa lagi? Saya melihat sepertinya negeri ini tidak pernah berhenti dari berbagai persoalan.
Terus terang, saya tidak mengerti apakah para pemimpin di sini tidak pernah memiliki cita-cita untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyatnya. Kenyataannya memang seperti itu. Sejak lepasnya Majapahit dari kekuasaan gelang-gelang dan menjadi negeri bebas, tidak habis-habisnya didera oleh pemberontakan demi pemberontakan. Tapi sebenarnya, semua itu berpangkal dari segelintir manusia berhati tamak dan dengki. Kenapa tidak ditindak, Empu? Manusia satu itu lebih licik dari Denawa. Tipu daya dan fitnahnya sangat halus. Kamu tahu, Kamandanu, Rasemi dan Lasem berontak. Yang saya khawatirkan, akhirnya terjadi pertentangan antara anggota Dharma Putra dengan Halayuda. Memang sudah kita lihat. Tapi semula, saya tidak yakin akan berakhir seperti ini. Kamu masih tetap tidak akan berpihak, Kamandanu? Saya mau mencoba untuk meminta petunjuk kepada Sang Pencipta semesta. Mungkin saya harus melakukan semedi, Rake. Pikirkan negeri ini, Kamandanu. Majapahit tidak boleh hancur oleh kebusukan Halayuda. Bagaimana kalau Bopo Kamandanu dan Bibi Mesin pulang? Mereka pasti bingung mencari kita. Ayu sudah bikin surat, Nada. Nanti kalau Bopo datang, terus baca surat, Bopo pasti akan menyusul kita ke Pasuruan 1. Memangnya kakak Ayu tidak betah tinggal di pertapaan Bopo? Di sana sepi, takut ada macan. Kan ada Nada, macan juga takut sama Nada. Memangnya kakak Ayu tahu jalan ke Pasuruan 1? Kita bisa tanya kalau sudah ketemu desa. Di pinggir hutan ini pasti ada desa. Sebaiknya urungkan niatmu, Kuti. Sangat tidak lazim seorang tanda mau merebut kekuasaan rajanya. Derajatmu hanyalah seorang Dharma Putra. Saya takut kamu akan kualat. Paman, seorang raja yang lalim tidak lagi memiliki kutuk pasu. Siapapun yang menentang dia bahkan akan mendapat pahala dewa. Kuti, apapun yang dilakukan raja pastilah sudah disucikan Dewata. Karena raja adalah wakil dewa di Mayapada. Apakah Dewata menyucikan seorang raja yang berjiwa rendah, Paman? Sang Prabu berniat mengawini kedua adik sedarahnya hanya karena takut calon suami kedua adik beliau itu akan dapat mengalahkan wibawanya. Bahkan ada perbuatan yang lebih rendah lagi. Sang Prabu berniat untuk menodai istri Dharma putranya. Dia mau menodai Setangsu, istri saya, Paman. Itu bukan alasan untuk merebut kekuasaan, Kuti. Dan tidak seorang pun yang bisa menjadi raja kalau dia tidak memiliki wangsit keprabon. Tapi saya telah mendapatkan wangsit itu, Paman. Iya. Rekuti bermimpi menggendong rembulan berwarna merah. Dan dia meyakini itu sebagai wangsit keprabon. Kuti, sadarlah anakku. Itu hanya mimpi orang letih, bukan mimpi kesatria sejati. Sebaiknya kakak mengurungkan niat untuk merebut kekuasaan. Majapahit benar-benar sedang dilanda berbagai kesulitan. Tidak usah menambah lagi dengan keruwetan yang lain. Jangan ikut bicara, Kanaka. Tugasmu hanya mengantarkan ibu kemari. Saya harus memperingatkan Kakang. Karena kalau Kakang memberontak, kemudian dicap sebagai musuh negara, tidak cuma Kakang yang akan menderita, tapi semua akan menderita, termasuk ibu dan saya. Diam, Kanaka. Tidak. Sebelum Kakang berjanji mau mengurungkan niat Kakang. Putih, jangan. Putih, Kanaka. Sudah, Putih. Kanaka adalah adik kandungmu sendiri. Hentikan. Sudah. Dia memberi nasihat untuk kebaikanmu sendiri. Adik, pisahkan mereka, adik. Jangan sampai ada yang mati.
Hentikan, Gusti! Siapa kamu? Hentikan! Hentikan! Bunuh saja ibu sekalian. Memalukan. Ibu membawamu ke tempat Paman Resi Damarjati supaya kamu mendengarkan nasihatnya, bukan malah Itu yang saya cemaskan selama ini, Adi. Saya takut dia benar-benar mau melaksanakan niatnya. Kalau melihat sorot matanya, dia memang sungguh-sungguh. Tapi dia jenis orang yang selalu berpikir masak kalau mau melakukan sesuatu. Saya akan buktikan. Suatu saat nanti akan kududuki tahta Majapahit. Dan kubawa negeri ini menuju kemakmuran. Seperti yang dicita-citakan Gusti Prabu Kertarajasa Jayawardana. Hah! Mudah-mudahan Dewata selalu melindungimu, nak. Terus terang, gagasan ini timbul karena saran Rakuti. Tidak mungkin kita melakukan perang terbuka. Sebab, kekuatan setangguh apapun, agak sulit untuk menaklukkan prajurit Majapahit yang sudah sangat terlatih itu. Perkembangan latihan siasat kumbang mengisap bunga sudah cukup bagus. Memang hanya Pasar dan Panah yang mampu bergerak cepat dan dari jarak yang tidak membahayakan. Saya kira tindakan kita harus jelas, Kakang Semi. Sasaran utama kita Gusti Prabukah atau Halayuda. Dari sana baru kita atur gerakan pasukan kumbang angin beracun. Saya takut kalau sasaran kita tidak jelas, maka gerakan kita akan tidak ada artinya. Saya mengerti maksudmu, Macan Wulung. Begini, dari mula, gerakan ini ada. Karena kekecewaan kita kepada tindak tanduk Patih Halayuda yang licik dan kejam. Kita kecewa. Karena semua tindakan dia hanya berdasarkan kepentingan pribadi. Bukan kepentingan negara. Jelasnya sasaran utama kita adalah Mapati Halayuda. Benar. Tapi kita tidak ingin menghabisi tukang fitnah itu. Adalah sebuah perang terbuka. Saya ingin dia mati penasaran. Atau bahkan mungkin wajahnya akan tampak lebih lucu kalau dia mati ketakutan. Dengar semua, kita harus lebih mendekat lagi. Ingat, sasaran pertama kita dari Pasar. Begitu mereka kaget dan kacau, segera pasukan Panah bertindak. Hanya sekali bidik. Setelah itu cepat kembali ke hutan. Mengerti? Mengerti. Sekali dan sangat cepat. Mereka berlompatan di jalanan ini sambil melemparkan pasir-pasir beracun. Waktu kami segera mau menyerang mereka, tiba-tiba puluhan anak panah menghujani kami. Kamu yang bertanggung jawab. Bagaimana kerja kamu sebagai penggawa prajurit keliling? Pasukan hamba sudah 5 kali memutari kota Raja Barat, Gusti Patih. Tapi
sama sekali tidak menjumpai sesuatu yang mencurigakan. Mata kalian yang... Nyatanya yang terjadi seperti ini. Prajurit negeri besar dipecundangi musuh di kandang sendiri. Maafkan kami, Gusti Patih. Kejar mereka. Bukan hanya minta maaf. Baik, Gusti. Pasti anak buah Rasemi. Ternyata mereka cukup berani menyerang rumahku. Jangan sebut aku Halayuda. Kalau tidak mampu menghabisi pemberontakan picisan macam Rasemi, kita telah dipermalukan. Mereka sengaja menguji kesiagaan prajurit kita dengan melakukan serangan ke rumah saya. Rumah seorang Patih Amangkubumi. Ini benar-benar... Maaf, Gusti Prabu. Sepertinya ada yang salah dalam pengaturan keamanan kita selama ini. Bagaimana menurutmu, Kakang Jabung Tarawes? Ampun, Gusti Prabu. Memang agak sulit. Karena pimpinan pemberontak adalah orang-orang yang sangat tahu tentang kekuatan dan semua siasat olah keprajuritan kita. Teruskan. Harus ada perubahan yang mendasar. Kalau perlu, perombakan seluruhnya. Ampun, Gusti. Hamba sangat mendukung pendapat Kakang Jabung Tarawes. Semuanya sangat masuk akal. Rasemi dan Ralasem sudah sangat tahu seluruh jeroan pasukan kita. Bertahun-tahun mereka menjadi Dharma Putra. Bahkan seluk-beluk Kedaton pun sudah sangat mereka pahami. Ini yang saya sangat cemaskan, Gusti Prabu. Kemarin baru rumah hamba. Bagaimana kalau mereka merambah sampai ke dalam Keprabon atau ke Keputren? Bagaimana pendapatmu, Manggala Bayangkari? Ini menyangkut tugas kalian sebagai pengaman Kedaton. Ampun, Gusti Prabu. Mungkin wakil hamba ini punya saran-saran. Ampun, Gusti Prabu. Hamba mempunyai pendapat yang agak berbeda dengan Rake Ikal-Ikalan Bang maupun Rake Jabung Tarawes. Menurut hamba, rasanya tidak mudah untuk merubah seluruh tatanan keprajuritan kita dalam waktu singkat. Sementara setiap saat para pemberontak bisa menyerang kita. Yang Gusti Prabu inginkan gagasanmu, bukan penilaianmu atas pendapat orang lain. Memang hamba belum mengutarakan pendapat hamba. Yang tadi baru sanggahan atas pendapat yang hamba rasa keliru. Utarakan pendapatmu. Menurut pendapat hamba, kita harus melakukan pementahan atas gerakan mereka. Sebagaimana mereka melakukan pementahan atas siasat pertahanan dan keamanan kita. Penjelasanmu kurang genah, Mada. Ya, jangan bulat seperti keong buntet. Mereka sangat tahu kekuatan keprajuritan kita. Seperti kata Tuan Ikal-Ikalan Bang. Maka mereka akan terus-menerus melakukan serangan dadakan. Seperti di kediaman Gusti Patih. Perhitungan mereka tidak akan mampu mengalahkan kita dengan seluruh kekuatan. Teruskan, Gajah Mada. Mereka akan secara terus-menerus mengganggu ketenangan kita dengan serangan kecil di sana-sini, sehingga menimbulkan kecemasan dan ketakutan, sampai seluruh prajurit dan bisa jadi seluruh penduduk kota raja menjadi lumpuh karena dicekam ketakutan dan putus asa. Dia hanya menakut-nakuti kita, Kakang Jabung. Tahu apa anak desa macam si Mada itu tentang siasat perang? Tapi yang dikatakannya mungkin bisa terjadi, Gusti Patih. Semasarannya tidak ada yang baru. Sudah saya lakukan. Soal penyebaran telik sani misalnya. Barangkali waktu dia masih bermain pelepah pisang, saya sudah memimpin pasukan telik sandi. Tapi saran dia menempatkan diri kita sebagai mereka, itu sangat baik, Gusti Patih. Mereka pasti akan melakukan serangan pada segi yang paling lemah dari siasat pasukan kita. Apa saja misalnya? Nanti bisa kita pecahkan. Kita juga harus perkirakan apa yang kira-kira akan mereka lakukan atas kelemahan kita. Baru kemudian kita ciptakan penangkalnya. Ada benarnya pendapat Gajah Mada. Tidak usah terlalu diambil hati, Mada. Watak Halayuda memang begitu. Dia selalu merasa paling tahu. Dan tidak mau disalahkan. Dia mentertawakan tentang telik sandi yang saya sarankan. Sementara sudah 2 sasi lebih mereka gagal menemukan persembunyian Rasemi dan kawan-kawannya. Kamu mampu, Mada? Saya berani bertanggung jawab atas apapun yang saya sarankan.
Paling lama sepekan lagi akan saya berikan keterangan lengkap di mana benteng persembunyian mereka. Caranya? Kita manfaatkan pencium jejak. Banyak pemburu yang memiliki penciuman tajam. Mereka terbiasa mampu menemukan tempat rusa mencari minum di telaga yang ada di tengah belantara. Hanya dengan penciumannya. Apalagi tapak manusia. Mudah-mudahan cara itu akan berhasil. Sebelum peristiwa penculikan, anak Nyai Paricara tinggal di sini bersama ibunya. Mungkin Gusti Arya Kamandanu takut kalau Nini Ayu diculik lagi, lalu dibawa pergi jauh bersama Nyai Paricara. Kira-kira kemana ya? Dulu Gusti Kamandanu pernah bicara pada saya bahwa beliau membangun tempat untuk semedi di kaki Gunung Semeru sebelah selatan. Dekat Gunung Brahma? Jauh sekali. Saya yakin dibawa ke sana bersama Jambu Nada. Jambu Nada? Siapa dia, Nyai? Putra Den Kamandanu dengan Sakawuni. Jangir! Hah? Paman Wali Kadep! Betul, Ayu Andira. Iya. Tuh, Jambu Nada. Jangir! Ayu! Ayu, kamu semakin cantik aja. Jangan ngeledek kamu, sudah 4 hari aku belum mandi. Ayu. Paman, aduh Paman, Ayu kangen sekali pada Paman. Jadi, iya, saya juga baru tahu. Ternyata Pangeran Cakradara sudah dipertunangkan dengan Putri Majapahit. 2 kali Putri Majapahit itu mengambil yang saya cintai. Dulu dia merebut golek kayu mandana pemberian Biung Raga Runting. Sekarang dia mengambil Kakang Cakradara. Mudah-mudahan Dewata akan memberikan ganti kebahagiaan yang lebih kepada Nini, apapun wujudnya nanti. Kakang, benar ini tempatnya? Iya. Pohon beringin besar di hutan Walingi ini cuma 1, Mei. Selamat datang, Kamandanu. Hebat penyamaranmu, Semi. Selamat datang, Kamandanu. Hebat penyamaranmu, Semi. Kakang sudah menerima surat saya? Itu kenapa saya kemari. Saya hanya mengikuti saran Rakuti yang saya anggap benar. Bagaimana pendapat Kakang? Memang tidak mudah memutuskannya, menempatkan telapak kaki saya. Memang kita sama-sama tidak suka pada Halayuda. Tapi terus terang, saya masih mencintai Majapahit, Rasemi. Majapahit yang mana? Majapahit sekarang adalah Majapahitnya Halayuda, penuh kedengkian dan kebusukan. Majapahit diselimuti fitnah. Majapahit yang saya maksud adalah rakyatnya, kedatonnya, dan seluruh keturunan keluarga Gusti Prabu Jayawardana. Sebenarnya, kalau Kakang berada di pihak kami, rencana untuk menyerang Majapahit secara terbuka akan kami gelar. Empu Wahana pernah menceritakan kepada saya.
Selamat datang, Bu. Ini paman saya, Rakyat Jabung Terewes. Aku mau melaksanakan tawaranmu yang dulu itu, Rake. Aku mau tanya, apa semua yang Rake janjikan itu masih berlaku? Tetap, Empu. Siapapun akan diangkat menjadi Surantani Majapahit kalau berhasil membunuh Kamandanu dan Nyai Paricara. Ingat, Adi. Aku tidak bohong, kan? Bagaimana? Kita berangkat sekarang. Tanganku sudah gatal ingin mencincang murid Ranubaya itu. Kalau begitu, kami pamit, Rake. Apakah tidak lebih baik Empu dan makan dulu? Tidak usah. Kami lebih suka makan di warung. Karena sopan santun di sana jauh lebih cocok buat kami. Nanti saja kalau kami sudah jadi Surantani. Kami pergi, Rake. Terima kasih, Empu. Keadaan semakin tegang akibat seranganmu semalam. Mereka akan lebih bingung kalau serangan berikutnya kami mulai. Baiklah, kita berpisah, Kakang Kamandanu. Saya akan menunggu Kakang setiap saat. Mudah-mudahan Kakang berubah pikiran. Itu ilmu Gangsir Antara Jame. Ilmu apa itu? Ilmu itu diilhami dari cerita Mahabharata. Ketika rumah yang ditempati keluarga Pandawa dibakar oleh orang suruhan Kurawa, tapi mereka bisa menyelamatkan diri. Karena sebelum itu mereka sudah dibuatkan liang rubah menuju hutan oleh Widura, paman para Pandawa. Kakang, sekarang kita kemana? Kembali ke Majapahit, Mei. Lewat timur. Yang Guru Kubu Ijo sebelum tewas oleh Kris Empu Gandring meminta kepada semua murid keturunannya untuk membalas kematiannya. Kepada keluarga Ken Arok, juga pada anak keturunan murid Empu Gandring. Karena Eyang Guru tewas oleh kutukan Empu. Cocok. Kamandanu, murid dari Ranubaya. Ranubaya adalah murid dari Pusasi. Sedangkan Pusasi adalah murid langsung dari Empu Gandring. Orang yang kita cari-cari datang juga, Kakak. Rezeki memang tidak akan pindah kemana-mana. Kakang, hati-hati dengan senjata beracunnya. Jangan kau pikir senjatamu itu yang paling hebat, anak muda. Aku sangat tahu kehebatan senjata buatan anak cucu Empu Gandring. Tidak ada apa-apanya.
Resin! Ternyata tidak sehebat seperti apa yang kau ceritakan, Kroda. Cepat, kita seret dia ke Majapahit. Dan sebentar lagi, kita akan memakai pakaian Surantani. Kita rayakan kemenangan ini di warung yang ada di Majapahit. Wele-wele, bawa kabur. Ayo kejar! Kau telah membela Kamandanu Balelo. Di mana saya? Saya mimpi buruk sekali. Tuan tidak sedang bermimpi. Dan penderitaan lebih buruk dari yang Tuan alami sekarang. Bisa saja terjadi kalau Tuan tetap tidak mau menjawab pertanyaan Gusti Halayuda. Senjata yang melukai kepala Paman Kamandanu telah dibubui racun pembunuh syaraf yang dapat membuat siapa saja menjadi gila. Orang itu menggunakan jamur, kotoran banteng yang dicampur dengan getah kejubung merah yang mampu menciptakan mimpi-mimpi buruk yang sangat menyiksa. Apakah bisa disembuhkan sama sekali, Tuan Tanca? Dengan ramuan ini, sedikit demi sedikit, pikirannya akan pulih. Jangan siksa aku seperti ini. Bunuhlah aku, Patih. Dia sedang dihantui oleh kebenciannya kepada Gusti Patih Halayuda. Hampir seluruh hutan di Majapahit dan Lumajang sudah pernah saya rambah, Empu. Tinggal Alas Selingi, yang terkenal paling murid itu saja yang belum pernah saya masuki. Tapi saya kenal semua jenis tanaman yang ada di dalamnya. Tempatnya memang agak sulit dicapai. Karena harus melalui tebing sempit yang sangat berbahaya. Tempatnya di mana? Dekat Empu menyelamatkan Tuan Arya Kamandanu. Pusatkan perhatianmu di sana. Untuk mengenali orang baru masuk alas itu, paling gampang Empu. Pasti bisa saya endus. Di sana banyak pohon randu dan lumut amis. Bau bunga randu dan lumut amis mudah menempel pada pakaian orang. Kalau Paman Kamandanu bisa tidur sampai besok pagi, saya pastikan beliau bisa sembuh sama sekali. Artinya, racun itu belum sempat merusak syaraf pikirannya. Tapi kalau tetap mengigau, saya sanksi. Apa masih bisa disembuhkan? Saya mohon,
Tuan tidak usah menceritakan kepada siapapun perihal Tuan Kamandanu di sini. Tidak usah khawatir, Empu. Arya Kamandanu adalah suami kakak seperguruan saya. Terima kasih. Nini sudah sadar? Di mana saya? Nini berada di tempat yang paling aman. Ya, saya ingat sekarang. Saya pingsan oleh serangan bunga racun yang sangat harum. Tuan Rasemi? Iya. Anak buah saya menyelamatkan Nini waktu 3 pendekar aneh itu mengejar seseorang yang membawa kabur Kamandanu yang juga pingsan. Kamandanu? Iya. Pendekar tua yang melawan Kakang Kamandanu memang sangat sakti. Saya perhatikan ilmu mereka sedikit di atas ilmu yang dimiliki oleh Kakang Kamandanu. Mereka pendekar-pendekar sakti yang disewa Halayuda untuk menumpas kami. Untuk sementara, Nini istirahat di benteng kami. Sampai anak buah saya menemukan jejak Kamandanu. Nini tidak apa-apa. Mestinya Nini istirahat saja, sampai pusingnya hilang sama sekali. Saya harus sering menghirup udara murni untuk mencuci udara beracun yang sudah menempel di paru-paru saya. Mungkin Nini memerlukan bahan-bahan obat. Saya yakin, dalam hutan ini banyak. Anak buah saya bisa membantu Nini. Tuan tidak usah khawatir, kalau sampai besok masih pusing. Saya akan minta tolong kepada Tuan. Apa rencana Nini kalau sudah sembuh? Kenapa Tuan tanyakan itu? Supaya saya bisa menyiapkan anak-anak untuk mengantar Nini sampai ke perbatasan desa. Barangkali Tuan mau mengatakan kalau Tuan memerlukan tenaga saya sebagai tabib. Itu yang kami inginkan. Saya bersedia membantu Tuan-Tuan. Terus terang, kami sedang bingung. Sebagian anak buah kami sakit. Bahkan sudah ada yang meninggal. Ada beberapa kemungkinan. Bisa karena perubahan cuaca. Atau bisa juga karena gigitan serangga. Serangga? Benar. Mungkin nyamuk. Mungkin juga semut. Suruh saja orang-orang Tuan mencari kulit pohon yang rasanya pahit. Rebus dan minumkan terus-menerus pada yang sakit. Yang sehat juga boleh, karena bagus untuk pencegahan. Terima kasih, Nini. Aku paling tidak suka kalau ada orang yang tidak percaya pada omonganku. Saya sangat percaya, Empu. Tapi Tuan Halayuda selalu meminta bukti. Bisa dengan menyeret mayat Kamandanu dan Nyai Paricara. Atau bisa juga pedang Kamandanu yang sangat terkenal. Aku hanya bercerita, Kembar. Aku tidak menuntut hadiah itu sekarang. Pasti kedua mayat itu akan segera kutemukan. Jangan kaget kalau kamu nanti melihat Kamandanu menjadi... Semua itu karena pengaruh dari senjataku. Demikian pun dengan wanita itu. Dia akan pingsan selama berhari-hari sebelum akhirnya tewas. Dan tidak pernah ada seorang pun yang dapat bertahan menghadapi racun bunga bidadari.
Mudah-mudahan tuan-tuan bisa menemukan mereka. Saya senang sekali menemani tuan-tuan menjadi Suratani Majapahit. Kisanak yang menyelamatkan saya. Tuan Gajah Mada membawa Tuan dalam keadaan tidak sadar. Kemudian Tuan Tabib Tanca yang mengobati luka dalam Tuan. Sebelumnya Tuan tampak resah dan berteriak-teriak ketakutan. Orang yang bersama keroda muka itu pasti telah menyihirku dengan mengirimkan mimpi buruk. Gajah Mada. Syukurlah Tuan sudah sadar. Sebelum diobati Ratanca, Tuan mengigau ketakutan kepada Gusti Mahapati Halayuda. Iya, orang itu memang kurang menyukai saya. Dia menuduhku berpihak kepada Gusti Nambi dan sengaja mengirimkan orang untuk membunuh saya dan Mesin. Saya pernah mendengar dari Tuan Reda Menteri Kanuruhan, juga dari Empu Elang. Tapi jujur saja, sebenarnya Tuan berpihak kepada siapa? Saya berpihak kepada kebenaran. Kebenaran sangat pribadi sifatnya, Tuan Kamandanu. Benar bagi Tuan, belum tentu benar bagi orang lain. Kebenaran sejati. Kebenaran yang siapapun tidak mungkin bisa menolaknya. Sebagaimana siapapun tidak bisa membenarkan fitnah. Kebenaran yang selalu dibela oleh hati nurani, bukan kebenaran yang selalu dibela oleh mulut dan kepentingan pribadi. Bagaimana dengan sikap Rasemi dan Ralasem? Rasemi dan Ralasem, korban ketidakadilan yang dilakukan Halayuda. Selagi mereka hanya memusuhi Halayuda, tindakannya bisa dibenarkan. Tapi kalau mereka memusuhi Majapahit, mereka tetap seorang pemberontak. Tuan berada di pihaknya. Selagi mereka tidak kebablasan, bagaimana sikapmu sebagai seorang Bayangkari? Tugas saya hanyalah keselamatan keluarga Kedaton. Siapapun yang membahayakan keselamatan keluarga Gusti Prabu adalah musuh. Majapahit akan bisa jaya kalau penyakitnya dihilangkan. Dan satu-satunya penyakit yang sangat membahayakan adalah suburnya fitnah dan kedengkian yang dihembuskan oleh Halayuda. Ayo, cepat, cepat, cepat. Kami berangkat, Kakang. Hati-hati Macan Ulung. Baik.
Berapa murahnya? Bubarkan orang bergerombol itu. Bubar, bubar! Mana kerjamu, Gajah Mada? Mana telik sandi yang kau kirimkan untuk mencari tempat pemberontak itu? Besok pagi, Gusti Pati bisa mempersiapkan penyerbuan ke benteng Rasemi dan Ralasem. Katakan di mana tempatnya, sekarang! Hamba mengatakan besok pagi, Gusti Pati. Kau sengaja mengulur waktu, Gajah Mada. Kenapa Tuan berpikir seperti itu? Mestinya kau bisa laporkan sekarang, kalau memang orangmu sudah menemukan tempat itu. Saya tidak mau gegabah. Kalau saya sampaikan sekarang, bagaimana kalau ternyata nanti malam mereka pindah? Gusti Pati lebih mau yang seperti itu. Kamu yakin tidak ada yang mengikuti? Saya yang paling terakhir, Kakang Rasmi. Kelihatannya mereka kacau balau. Kira-kira ada 12 prajurit Majapahit yang tewas. Bagus. Siapa itu? Pasang bambu-bambu tajam sebelum kalian timbun lubang keluar itu. Tuan, biarkan mereka. Mereka sedang menikmati kemenangan. Selama ini mereka dicekam ke Tegal. Kalau bisa lebih baik hentikan kebiasaan buruk itu, Tuan. Bisa merusak pikiran orang sehat. Orang tidak pernah bisa berpikir jernih, bahkan cenderung merusak, termasuk rencana kelompok Tuan. Itulah sebabnya kenapa ada sebuah agama yang melarang orang untuk bermabuk-mabukan. Agama? Aneh sekali aturannya. Agama itu muncul di negeri padang pasir, di jazirah dekat Laut Merah.
Lebih baik hentikan kebiasaan buruk seperti itu, Tuan. Apalagi kalian sedang menghadapi persoalan yang tidak enteng. Kamu tidak berhak membunuh kegembiraan kami. Aku pimpinan di sini. Kalian harus mematuhi aturan. Padahal perjuangan kita masih panjang. Buat kalian tidak waspada. Membuat kalian lupa pada kewajiban. Ingat, pasukan Rama hancur karena hangga dan mabuk-mabukan. Waktu menjadi duta ke Alengkadirja. Sehingga termakan fitnah oleh Rawana. Aku mau tanya, siapa yang bertugas menjaga liang antara jam malam ini? Ya, mestinya ini tugas pasukanku. Ayo semua ke liang Antarja. Kalian jaga di sana. Ayo cepat. Terima kasih. Nini memperingatkan saya. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Iya. Kakang Semi menginginkan liang itu masuk ke dalam halaman Kedaton. Tapi kita kan sudah sepakat untuk tidak menyerang Kedaton. Saya sendiri tidak mengerti. Mungkin dia punya rencana lain yang lebih besar. Memang, kita tidak akan menyerbu Kedaton. Kita hanya ingin membuat dia Halayuda mati kebingungan. Serang pengawal-pengawal Kedaton. Lalu cepat tinggalkan. Ketika semua prajurit kacau balau, kita rumah Halayuda. Kesulitannya, bagaimana kita bisa membuat lubang tembus di tempat yang paling aman? Di sekitar Kedaton, hampir semuanya terbuka. Kita harus menghitung. Dari jarak pohon rengas besar, tempat tembusan kemarin itu, menuju ke benteng belakang Kedaton. Kalau tidak salah, di sana ada pohon beringin yang tumbuh melilit tembok. Cari akarnya di dalam tanah. Untuk tanda naik.